Timnas voli putri Vietnam menciptakan sejarah yang sangat luar biasa karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Timnas voli putri Vietnam menjuarai SEA-V-League tahun 2025. Ini adalah buah dari kerja keras, etos kerja, kemudian juga goals yang sangat jelas, serta visi dan misi yang sangat bagus dari Federasi Voli Vietnam, sekaligus Vietnam semakin meninggalkan Timnas Voli Indonesia untuk kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang voli Indonesia, tapi kita tidak akan membahas tentang timnas Indonesia, tapi kita akan lebih banyak berbicara mengenai kenapa kok voli yang ada di Vietnam itu semakin bagus dan timnas voli Indonesia, khususnya yang sektor putri, itu semakin tertinggal. Kita kemarin sudah mengetahui bahwa timnas voli putri Vietnam berhasil mengukir sejarah setelah mereka mengalahkan Thailand, dan untuk pertama kalinya Vietnam menjadi juara SEA-V-League tahun 2025 ini. Kemenangan itu sangat bersejarah karena timnas voli putri Vietnam berhasil mengalahkan timnas Thailand setelah mereka selalu kalah dalam 40 pertandingan beruntun. Selain itu juga timnas Vietnam berhasil mematahkan dominasi Thailand yang sudah menjadi juara SEA-V-League selama 8 kali, sekaligus saat ini timnas Vietnam itu bersaing ketat dengan timnas Thailand di peringkat dunia atau di ranking FIVB. Timnas Vietnam untuk sektor putri itu berada di posisi ke-22 dan timnas Thailand itu berada di posisi ke-21. Kita akan membahas banyak mengenai apa saja faktor yang membuat voli Vietnam, khususnya timnas voli putri yang ada di sana, itu berkembang sangat pesat, sehingga akhirnya mereka bisa untuk bersaing, bahkan sudah mulai bisa untuk mengalahkan timnas Thailand sendiri. Kita akan mulai dari liga, karena liga yang bagus biasanya akan membuat timnas bagus, dan liga itu kan sangat berkorelasi dengan kekuatan timnas, artinya ketika liga itu dikelola dengan sangat baik, biasanya timnas itu juga akan memiliki performa yang oke juga. Kita nanti akan bandingkan antara Liga Voli Vietnam dengan Proliga. Jadi untuk Liga Vietnam sendiri itu memang tidak jauh berbeda usianya dengan Proliga. Untuk Liga Vietnam sendiri itu dimulai tahun 2004, sedangkan kita ketahui bahwa Proliga pertama kali diselenggarakan oleh PBVS itu tahun 2002. Itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa Proliga itu usianya lebih tua jika dibandingkan dengan Liga Voli Vietnam, meskipun usianya tidak jauh beda, hanya selisih 2 tahun saja. Tapi yang menjadi pembeda adalah Federasi Voli yang ada di Vietnam, sekali lagi itu melakukan evaluasi, melakukan inovasi, melakukan perbaikan demi perbaikan, sehingga liga yang ada di sana itu semakin baik, dan sekali lagi liga yang bagus atau liga yang baik itu sangat berkorelasi dengan performa timnas di negara-negara, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ketika Liga Voli Vietnam itu melakukan inovasi, melakukan perbaikan, melakukan semua hal yang sifatnya itu membangun, kita ketahui bahwa Proliga kan gini-gini aja. Bahkan salah satu titik nadir dari Proliga itu kan terjadi di tahun kemarin ketika hanya 5 tim saja di sektor putra yang bertanding. Dengan hanya 5 tim saja, ya kita sudah bisa membayangkan seperti apa kompetisi atau tingkat kompetitifnya di Proliga yang ya, sampai kemarin beberapa waktu lalu Pak SBY, mantan Presiden Indonesia, itu kan beliau menyampaikan kritikan kepada PBVSI. Salah satu kritikannya itu adalah kenapa kok Proliga untuk sektor putra itu hanya diisi atau hanya diperkuat atau memanggungkan 5 tim saja. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Federasi Voli Vietnam itu kan menunjukkan keseriusan yang sangat bagus. Mereka memiliki etos kerja, mereka memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membuat voli Vietnam itu semakin baik lagi. Sekali lagi, ini adalah data-datanya itu saya ambilkan dari media-media yang ada di Vietnam. Nanti teman-teman bisa untuk membacanya, akan saya tampilkan juga potongan berita di media-media Vietnam yang mengupas mengenai voli yang ada di sana. Untuk liga sendiri, memang pada awalnya Federasi Voli Vietnam itu belum menemukan formasi yang ideal, belum menemukan formasi yang tepat untuk membuat Liga Voli Vietnam itu semakin baik lagi. Meskipun demikian, there is a will, there is a way. Setiap kemauan itu kan pasti akan menemukan jalan. Nah, hal itu yang juga terjadi pada Federasi Voli Vietnam. Jadi, kita bisa ambil contoh inovasi atau gebrakan atau pembaruan yang dilakukan oleh Federasi Voli Vietnam pada tahun 2024. Jadi, pada tahun 2024 kemarin, format Liga Voli Vietnam itu terus dievaluasi oleh federasi yang ada di sana, dan format atau sistem kompetisi untuk Liga Voli Vietnam itu mengadopsi atau meniru dari liga-liga
yang negaranya itu memang sangat kuat untuk voli dan memiliki tradisi yang sangat kuat. Tentu saja konsep seperti ini memang sudah sangat lazim kalau di dunia bisnis itu kan ada konsep atau ada metode ATM, amati tiru modifikasi. Nah, Federasi Voli Vietnam itu tidak malu untuk melakukan ATM untuk belajar dari negara-negara yang memiliki tradisi voli sangat kuat yang memang liganya itu memang diakui di tingkat dunia dan akhirnya sistem mereka itu diadopsi atau diterapkan di Liga Voli Vietnam. Di tahun 2024 sendiri, Liga Voli Vietnam itu kan diikuti 9 tim putra dan juga 9 tim putri. Semua tim yang berkompetisi atau berlaga itu harus menjalani pertandingan dengan sistem atau dengan format round robin. Jadi semua tim yang bertanding atau ikut serta itu tidak dibagi menjadi beberapa grup dan hal ini sangat mirip dengan Proliga. Yang kita ketahui Proliga itu kan juga tidak menerapkan sistem pembagian pool atau pembagian grup. Hampir sama dengan Proliga bahwa Liga Voli Vietnam itu dibagi menjadi 2 seri atau 2 leg. 4 tim teratas itu akan melaju ke semifinal atau final four lah ya kalau untuk di Proliga. Sementara itu 4 tim terbawah itu akan saling berhadapan satu sama lain untuk menentukan 2 tim yang akan terdegradasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat membedakan antara Proliga dengan Liga Voli yang ada di Vietnam. Karena apa? Kita ketahui Proliga itu kan tidak menerapkan promosi dan degradasi. Beda dengan Liga Voli yang ada promosi dan degradasi. Kita bisa membayangkan kalau seandainya Proliga itu menerapkan sistem promosi dan degradasi, tentu saja persaingannya akan semakin kuat, persaingannya akan semakin sengit lagi karena semua tim itu akan berlomba-lomba minimal untuk menjadi juara. Kemudian juga mereka itu harus berusaha menghindar dari jerat degradasi. Sayangnya memang sampai saat ini Proliga itu kan tidak menerapkan sistem promosi dan degradasi seperti yang dilakukan oleh beberapa liga yang ada di luar negeri. Ini juga ada artikel atau ulasan atau berita yang sangat menarik mengenai inovasi yang dilakukan oleh Federasi Voli Vietnam untuk tahun 2025 ini. Jadi untuk tahun 2025, tim yang akan bertanding di Liga Voli Vietnam itu hanya akan 8 tim putra dan juga 8 tim putri. Sementara itu tim yang akan promosi itu hanya 1, tim yang degradasi itu akan ada 2. Nah, hal itu merupakan sebuah bentuk evaluasi, sebuah bentuk perbaikan yang tentu saja setiap perbaikan itu kan harus dilakukan kalau memang sesuatu itu ingin terlihat lebih baik lagi. Nah, hal itu yang kita bisa melihat bahwa seolah tidak dilakukan oleh PBVSI, padahal kita, para volley-mania itu sangat berharap agar volley itu dikelola dengan baik, dikelola dengan maksimal, dan juga dikelola jauh lebih profesional dibandingkan saat ini. Federasi Voli Vietnam itu juga berusaha mendekatkan liga dengan para fans atau dengan masyarakat yang ada di sana. Salah satu caranya itu adalah dengan menggelar turnamen untuk putra dan putri yang turnamennya itu diselenggarakan secara terpisah. Untuk leg 1, untuk Liga Putri sendiri itu diselenggarakan di Provinsi Binh Phuoc. Kemudian untuk leg 2 itu akan diselenggarakan atau akan digelar di Lao Cai. Sementara itu untuk turnamen yang sektor putra itu akan diselenggarakan di Ha Tinh dan Ba, dan juga yang satu lagi itu akan diselenggarakan di Ra Vung Tau. Ini merupakan sebuah hal yang sangat baik karena apa? Itu artinya federasi tidak hanya mengejar prestasi atau mengejar pembinaan, tapi juga mereka itu menghidupkan aura atau menghidupkan gairah yang ada di voli, terutama dengan mendekatkan kepada masyarakat yang ada di Vietnam. Menurut sekjen dari Federasi Voli Vietnam, ini namanya sangat sulit, tapi ini akan saya tampilkan lah ya, karena namanya sulit, saya nyebutnya hanya sekjen aja. Jadi menurut sekjen voli yang ada di Vietnam itu menyatakan bahwa pemisahan untuk turnamen menjadi 2 tempat atau 2 seri itu bertujuan untuk menarik massa yang lebih banyak, sekaligus juga untuk menimbulkan atau untuk menggait fans yang lebih banyak. Dan tentu saja ketika fans atau ketika aura atau bahkan gairah voli yang ada di Vietnam itu semakin baik, hal itu tentu saja juga berkorelasi sangat positif terhadap voli yang ada di sana. Ada lagi gebrakan yang sangat bagus, yang sangat oke yang dilakukan oleh Federasi Bola Voli yang ada di Vietnam, karena sejak tahun 2024 ini ada peraturan yang sangat bagus yang membuat kenapa akhirnya Vietnam itu tidak kehabisan bibit, tidak kehabisan talenta, dan juga mereka terus melahirkan pemain-pemain muda baru yang suatu saat nanti akan membela timnas Indonesia, timnas Vietnam. Jadi mulai tahun 2024
tim yang bermain di liga itu harus memiliki tim muda yang juga mereka itu harus bermain di turnamen yang muda, jadi youth turnamen. Hal itu bertujuan tentu saja ada kesinambungan atau ada regenerasi yang sangat baik, dan ini sangat berbeda dengan Proliga. Kita ketahui bahwa Proliga memang ada klub yang memiliki tim profesional dan ada memiliki tim pembinaan. Kita ambil contoh Surabaya Samator, mereka memiliki tim profesional tapi juga mereka memiliki akademi. Kemudian juga Gresik Petrokimia, mereka memiliki tim profesional, mereka juga memiliki pemain akademi. Tapi ada juga kan yang klub-klub di klub voli yang ada di Indonesia itu yang hanya levelnya profesional, tapi mereka itu tidak memiliki pemain akademi, sehingga ketika mereka tampil di Proliga, mereka akan mencopot pemain dari sana-sini. Nah, tim senior yang profesional yang tidak memiliki tim muda itu akan terdegradasi pada tahun 2025 ini. Keren banget kan inovasinya, itu merupakan langkah yang sangat berani, sekaligus itu untuk menjaga kesinambungan atau regenerasi agar tetap berjalan di voli yang ada di Vietnam. Federasi Voli Vietnam itu juga menumbuhkan jiwa nasionalisme kepada para pemain agar mereka itu mau membela timnas Vietnam. Jadi mulai tahun 2024, Federasi Voli Vietnam itu mewajibkan para pemain yang mendapatkan panggilan untuk masuk pelatnas untuk membela timnas Vietnam itu harus ikut timnas. Pemain yang tidak membela timnas itu tetap diperbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satu adalah force majeure seperti cedera ataupun lain sebagainya. Dan alasan yang disampaikan oleh pemain itu harus disetujui oleh Federasi Bola Voli Vietnam. Kalau tidak disetujui atau tidak force majeure, tentu saja hal itu atau alasan itu tidak akan diterima dan pemain itu akan mendapatkan sanksi. Seperti yang tadi saya bilang tadi, bahwa Federasi Bola Voli Vietnam itu juga memiliki target jangka panjang, visi dan misi mereka itu sangat jelas, roadmap mereka itu juga sangat jelas, dan ya sekali lagi bahwa hasilnya itu kan bisa dipetik sekarang ini. Selain mereka mengejar prestasi, Federasi Bola Voli Vietnam itu juga berusaha untuk mengejar stabilitas dan juga untuk melakukan regenerasi terhadap bola voli, sehingga tentu saja hal itu membuat Vietnam itu tidak akan kehabisan bakat, tidak akan kehabisan talenta ketika ada pemain yang pensiun. Kita ambil contoh ketika tantri-tantri pensiun, di bawahnya itu sudah ada pemain-pemain lain, apalagi kita ketahui di kejuaraan dunia Under 21 timnas Vietnam itu kan sudah mengalahkan timnas Indonesia yang diperkuat oleh Junaidi Asnawi dan kawan-kawan, skornya telak 3-0. Itu tadi gambaran mengenai Liga Voli yang ada di Vietnam. Nah, kita akan masuk kepada timnas Vietnam sendiri, yang seperti tadi saya bilang bahwa Federasi Voli Vietnam itu sudah menentukan skala prioritas dan prioritas mereka adalah tim putri. Tidak hanya menentukan skala prioritas, tapi juga skala prioritas itu dibarengi dengan usaha yang sangat keras, dibarengi dengan etos kerja yang sangat baik, dengan dukungan yang sangat besar. Salah satunya adalah timnas Vietnam itu sering mengikuti turnamen internasional. Tidak hanya itu, juga kita ketahui bahwa timnas Vietnam itu cukup sering menggelar turnamen internasional di Vietnam yang diikuti oleh negara-negara lain. Tentu saja hal itu akan sangat berguna bagi mental para pemain, bagi skill para pemain, bagi pengalaman para pemain, dan ya terbuktilah ya bahwa saat ini timnas Vietnam itu berada di posisi ke-22 di ranking dunia atau di ranking FIVB. Kerja keras yang dilakukan oleh Federasi Bola Voli Vietnam selama bertahun-tahun dalam waktu yang sangat panjang itu kan akhirnya juga tidak hanya meningkatkan posisi atau ranking mereka di FIVB, tapi juga kita bisa melihat bahwa timnas putri Vietnam yang senior itu kan lolos ke Piala Dunia tahun 2025. Bahkan Vietnam itu menjadi satu dari 4 negara yang lolos ke Piala Dunia tahun 2025 selain Cina, Jepang, dan juga Thailand. Untuk Thailand sendiri itu memang pengecualian karena Thailand itu kan menjadi tuan rumah di tahun 2025 ini. Kalau kita bicara tentang prestasi timnas voli putri Vietnam, ya sekali lagi memang sudah sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Ketika timnas Indonesia itu masih terengah-engah, masih sangat kesusahan di level Asia Tenggara, timnas voli putri Vietnam itu sudah berbicara banyak di level Asia, bahkan lebih tinggi lagi. Kita ambil contoh di kejuaraan Asia tahun 2023 lalu, saat itu kan kita ketahui bahwa timnas Vietnam itu berhasil menempati posisi keempat, begitu juga dengan di Asian Games. Saat itu juga timnas voli putri Vietnam itu juga mengakhiri Asian Games di posisi keempat.
Tidak hanya berbicara di kejuaraan Asia ataupun di Asian Games, tapi juga timnas voli Vietnam itu juga menjadi juara FEC Challenge Cup tahun 2023 dan tahun 2024. Selain itu juga untuk FEC Nation Cup kemarin itu kan timnas voli putri Vietnam itu kan juga menjadi juara setelah mereka itu tidak mengalami kekalahan. Tidak hanya untuk level senior, untuk level junior ini juga prestasi dari timnas voli putri Vietnam itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, nggak ada obat. Kita ambil contoh di timnas Vietnam Under 21 karena mereka itu akhirnya lolos ke kejuaraan dunia dan mereka lolos itu kan beda dengan Indonesia. Ketika timnas Indonesia itu lolos karena status tuan rumah, timnas Under 21 yang ada di Vietnam itu kan lolos setelah mereka menjalani babak kualifikasi. Inovasi, gebrakan, kerja keras, etos kerja, roadmap yang jelas, visi misi yang bagus itu juga diwujudkan oleh Federasi Voli Vietnam ketika mereka berkolaborasi dengan pihak swasta dan hal itu sudah dibuktikan ketika Federasi Voli Vietnam itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan Petro Vietnam. Jadi kerjasama itu membuat Petro Vietnam menjadi sponsor utama untuk timnas voli putri Vietnam dan ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar karena apa? Swasta atau pihak swasta itu akan mau memberikan bantuan jika federasi itu mempunyai keseriusan untuk mengelola olahraga. Selain itu juga pihak swasta ataupun pihak lain lah ya akan bersedia atau akan sukarela memberikan bantuan ketika memang federasi itu memiliki dedikasi, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memajukan olahraga. Selain itu juga keputusan dari Petro Vietnam untuk menjadi sponsor utama di timnas voli putri Vietnam itu tentu saja tidak terlepas dari kerja bagus, roadmap yang sangat jelas, visi dan misi yang sangat oke dari Federasi Bola Voli Vietnam. Kita bandingkan dengan timnas voli putri Indonesia dan bahkan timnas voli putra Indonesia lah ya. Apakah saat ini timnas voli putri Indonesia dan putra Indonesia itu memiliki sponsor utama seperti yang sudah didapatkan oleh Vietnam ketika mereka berhasil menggandeng Petro Vietnam. Nah, ini tentu saja bisa menjadi sebuah gambaran tersendiri mengenai apa yang terjadi di Vietnam dan ayolah PBVSI jangan malu untuk belajar ke negara lain, nggak usah jauh-jauh kok, nggak usah ke Korea, nggak usah ke Jepang, nggak usah ke Eropa, ke Vietnam aja. Mereka sudah membuktikan bahwa persiapan jangka panjang, etos kerja yang baik, keinginan yang kuat, dedikasi, komitmen itu membuat voli Vietnam itu semakin maju lagi. Ini adalah pembahasan pertama. Nanti akan saya carikan lagi kenapa kok voli Filipina itu semakin baik dan juga voli Thailand semakin baik. Dan tentu saja, sekali lagi mohon maaf ini tidak menggurui, tapi ayo kita sama-sama belajar kok. Saya juga masih bodoh tentang voli, tapi yang pasti kita punya keinginan yang sama bahwa kita ingin melihat kok voli Indonesia itu nggak gini-gini aja. Kita ingin melihat voli Indonesia itu semakin maju, semakin baik lagi ke depannya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang perkembangan voli yang ada di Vietnam? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di tema yang lain ya. Jangan lupa doakan timnas Indonesia itu mendapatkan prestasi. Oke, makasih teman-teman semua ya.